Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya serta atas rezeki dan karunia-Nya pada siang hari yang berbahagia ini. Kita dapat bertemu bertatap wajah, bertemu pandang dalam sebuah acara praktik baik Kombel SDN Cilasana 03. Untuk itu marilah kita memulai acara pada siang hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Doa dimulai. Selesai. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu praktik baik yang akan disampaikan oleh Bapak Hermansyah SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa memulai pada aktivitas kita kegiatan Kombel SDN 03. Mudah-mudahan kita dapat ini bermanfaat. Bapak Ibu yang saya hormati, kita punya jadwal kegiatan Kombel untuk setiap minggunya dan kita rencanakan, dan alhamdulillah materi pertama sudah selesai. Waktu kemarin kalau seandainya kita mencanangkan di PMM-nya kita adalah 4 sertifikat, maka minimal kita dalam 4 bulan ini setidaknya 2 sertifikat minimal. Kalau misalkan bisa ada kegiatan lain bisa dialihkan, misalkan dulu besok hari Jumat bagian siapa nggak bisa, ya silahkan pindah ke hari lain gitu. Karena itu untuk kegiatan kita bersama, karena disampaikan itu di Kombel di KKG gitu. Cuma ada kondisi yang sana KKG-nya sekarang masih tidur. Kalau yang lain sudah mulai tuh Kombel dari Kombel sekolah masuk ke Kombel yang besar yang KKG gitu. Ya, alhamdulillah. Dan sekarang hari ini saya menyampaikan kegiatan materi kita, yaitu karena aksi nyata saya dari calon guru penggerak yang akan 11 tentang modul strategi keempat budaya positif, yang saya yakin kita semua pasti tahu tentang positif, hal yang positif. Bahkan Bu Sri dalam upacara menyampaikan kita harus disiplin positif. Kemudian kemarin juga Bu guru juga ketika upacara menyampaikan bahwa kita harus punya disiplin positif. Karena sekali ada PI ke sini melihat. Nanti kalau Bapak Ibu ikut CGP juga begitu. Gitu ada sosialisasi setiap modulnya aksi nyata. Dan gitu. Untuk kemarin sudah kita alhamdulillah dicek, dan sekarang kita akan lanjutkan dengan sosialisasi materi budaya positif terhadap Dewan Guru di SDN 03 serta penerapannya sekolah kita. Bapak Ibu, ini materi kita ada 3 materi. Kalau dikali 4 jam kali 3 itu berarti 12 jam. Kalau kita ikutin sampai full tuntas, satu hari 1 materi. Ada 3 materi. Yang pertama 5 kebutuhan dasar manusia, kedua keyakinan kelas, kelima 5 quality control dan restitusi. Ini berkaitan erat dengan tugas kita di kelas dan juga TPPK. Jadi saya yakin pasti kita di kelas punya kegiatan masalah anak-anak. Dan saya juga ini baru dapat ilmunya, alhamdulillah. Kalau saya jadi guru lagi, maka pasti akan terapkan di kelas saya. Bapak Ibu, kita pasti mendapatkan sekolah yang kita cita-citakan, ada kan ya? Kita pengen punya cita-cita sekolah seperti apa, kelas kita seperti apa. Karena saya kepala sekolah, berarti saya pengen sekolah yang seperti apa, gitu kan? Kalau kita mengajar, pengen ngajar teh seperti apa sih di sekolah, di kelas teh anak-anak gitu. Itu yang pertama, sesuai dengan tujuan nasional bahwa kita punya cita dalam menjadi murid yang kompetensi dan memiliki karakter profil belajar Pancasila. Di visi misi kita juga ada bahwa kita ingin menjaga prestasi siswa yang berprestasi, berarti memiliki kompetensi.
berakhlak mulia, berarti sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama pasti cerita kita, dan sebagai seperti itu. Dan yang kedua, bagaimana cara meraihnya? Berarti cara meraihnya ada step-stepnya. Tujuan pertama kita adalah menjadikan murid berkompetensi dan punya karakter profil pelajar Pancasila. Stepnya yang pertama adalah berarti pembelajaran kita sudah berpusat pada murid. Kita ngajar tuh yang kita niatkan fokusnya pada murid. Bagaimana cara kita melayani siswa kita dengan baik? Bukan siswa yang melayani kita, tapi kita yang melayani siswa dengan baik. Bagaimana pembelajaran itu berpusat pada tadi, misalkan anak kita memang nggak bisa dengar, berarti kita gimana caranya agar bisa menyampaikan materi terhadap dia kurang mendengar. Anak kita yang punya kegiatan rabun matanya atau bisa kurang melihat, posisikan berarti dia agar bisa melihat gimana. Nah itu namanya berpusat pada tadi. Ada anak kita yang senang bercanda, berarti metode yang kita pakainya metode yang banyak gerak, jangan yang diam. Kalau metode kita ceramah doang diam, anaknya suka bergerak pasti juga bercanda, jahil dia karena bosan. Gitu. Jadi itu berpusat pada tadi, cari hal yang sesuaikan dengan peserta didik. Maka perlu ada diagnostik awal atau asesmen awal. Kalau dokter sebelum memberikan suatu obat pasti akan dicarikan dulu, ditanya dulu, didiagnosis dulu kamu sakit apa, terus makan apa. Nah ini seperti itu. Kita pun begitu mau ngajar di kelas, tanya dulu pas masuk ke kelas kita di awal si A si B itu waktu kelas rendahnya bagaimana, ada masalah enggak, terus orang tuanya seperti apa. Itu namanya kita mendiagnostik. Berpusat pada seperti itu Pak. Jangan datang-datang langsung ngajar aja, bla 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 bla. Tiba-tiba yang kita ajarkan tidak sesuai karena anaknya senangnya misalnya nonton video, kita ngajar suruh nulis, atau ternyata anaknya punya masalah di rumahnya, kayaknya di sekolah nggak mau dia. Terus kita harus menciptakan iklim sekolah yang aman, kelas yang aman. Nah, bagaimana cara kelas aman? Nah, dengan adanya tim TPK, dan kita sudah daftarkan ya Pak Tikno TPK kita. Bahkan saya mengecek banyak kita terdaftar sekolah yang aman. Sekolah yang dikenal sekolah aman dan nyaman, terdaftar seperti itu. Berarti nanti ada selanjutnya ada pelatihan pasti akan kesini, kita dipanggil pasti. Ketika kita upload TPK, pas saya cek lagi di Kemdikbud kita masuk. Maka kita harus menjadikan sekolah yang aman di kelas kita maupun di sekolah kita. Jadi nggak ada anak yang berantem. Bahkan kemarin saya lihat di video yang viral tuh, yang anak dibully sampai stres. Ada di SMP yang dia dipukulin sampai meninggal juga ada. Karena saya sedang sekarang lagi nonton begitu, yang ngeri-ngeri ya. Kemudian yang langkah keempat, harus ada pendidikan inklusif dan kebinekaan. Karena di kita ada anak yang berkebutuhan khusus. Maka kita harus menciptakan pendidikan yang inklusif. Inklusif itu adalah tidak membedakan antara si A dan si B, tapi juga tidak menyamaratakan. Tapi kita samakan bahwa dia adalah anak yang memiliki sama seperti kita, walaupun dia berkebutuhan khusus, gitu. Samakan seperti kita, gitu. Kemudian harus berkebinekaan, bahwa anak itu punya ragam berbeda, karakter berbeda, adatnya berbeda. Yang dari Sulawesi, dari Madura, dari Sunda, beda, karakternya juga beda. Maka kita harus ciptakan bahwa sekolah kita itu di kelas kita itu berkebinekaan. Kemudian pendidiknya juga, nah kita nih gurunya, pendidiknya harus yang reflektif, mau dikoreksi ketika ngajar kita. Boleh nggak anak koreksi kita? Boleh. Pak maaf, nggak kedengeran, itu koreksi kita boleh. Atau kita setelah ngajar refleksi sendiri. Misalkan fase C, Pak Apip dengan Bu Epi dengan Pak Tikno dan juga Bu Astri, cuma fase C ngobrol. Tadi saya menyampaikan IPAS tentang ini CP-nya. Kira-kira anak puas enggak ya? Nah, ngobrol itu reflektif. Apa yang kita lakukan itu anak puas atau tidak. Dan jadi pembelajar itu mau belajar. Sekarang Bu Indi lagi PPG, itu namanya pembelajar, mau belajar. Sekarang Pak Tikno juga mau belajar. Terus Pak, kita gimana? Kan ada sekarang diwajibkan di RHK untuk ikut webinar. Ikutin, jangan cuma pengen sertifikatnya doang.
ikutin webinarnya yang bagus-bagus. PNM-nya juga diisi, jangan PNM-nya tanya doang. Ikutin tuh kegiatan di PNM-nya. Ya, itu namanya pembelajar. Saya sekarang ikut CGP tujuannya untuk itu, pembelajar. Nah, mau berbagi, kalau kita punya suatu hal yang baik, tularkan ke teman. Bu Yenti sekarang lagi bikin aksi mata banyak, tularkan ke teman, berbagi lewat di kumpul ini. Jadi kita harus saling berbagi. Pak Ilham, wah jangan, saya mah belum punya Pak, saya sedikit. Kalau punya 10 ya ngomong, punya 10 saya punya 10 yang nyata. Yuk teman-teman, saya mau berbagi praktek. Saya alhamdulillah sudah 10 materi, topik sudah saya selesaikan. Sampaikan, nah itu mau berbagi, bukan pelit. Saya mah nggak mau Pak, saya mah nggak takut kan. Itu namanya kita nggak mau berbagi, gitu, nggak mau jujur dan kolaboratif. Ini kita harus saling kerjasama kolaboratif. Kalau sekolah kita pengen jadi sekolah yang kita dambakan, gurunya harus kerjasama, jangan sendiri-sendiri. Tadi berbagi, saling membantu, saling mendukung sesama yang lain. Ketika yang lain punya kesulitan ya kita bantu, kita kolaborasi. Ada masalah nih di kelas begini-begini, yuk kita bantu kolaborasi. Bagaimana agar bisa terselesaikan. Dan terakhir baru ke saya, kepemimpinan yang perbaiki yang berkelanjutan. Di tugas kami, saya memimpin untuk perbaikan yang berkelanjutan. Ibu memimpin kelasnya untuk kebaikan dan juga berkelanjutan. Jadi kita terus saling berkelanjutan, tidak sampai di sini. Nah, sekarang kita baca. Ini ada sebuah kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan jawaban itu? Nah, saya tanya nih ke Bapak Ibu sekarang. Masalahnya ini, kalau Ibu jadi Ibu Ambar, apa yang akan Ibu dan Bapak lakukan dan apa alasannya? Coba ke Pak Topik dulu. Pak Topik bagaimana? Kalau Pak Topik itu si Doni suka meminta bakal makanan siang mereka dengan paksa. Terima kasih. Kalau Bapak jadi Ibu Ambar, Kalau saya menjadi Ibu Ambar selaku guru wali kelas 2A, saya akan menerangkan kepada si Doni bahwasanya untuk membawa bekal di setiap harinya makan bersama bareng sama teman-teman di kelas. Ya, kalau kasusnya Doni itu sering meminta bekal, ya paling kasih pengetahuan ke Doni bahwasanya kamu bisa memperhatikan teman yang lain, itu teman yang lain pada bawa tuh bekal masing-masing. Kamu juga bisa untuk bawa bekal bawa bekal sendiri, gitu. Dipersiapkan dari sebelum berangkat sekolah untuk bawa bekal. Supaya apa? Supaya semuanya bisa punya menu makan di sekolah bareng-bareng sendiri-sendiri gitu. Jadi tidak perlu untuk minta lauk ke si A, minta nasi ke si B, atau minta makan ke yang lain gitu. Karena itu kan untuk kebutuhan diri sendiri. Jadi seperti itu sih Pak kurang. Kira-kira mungkin ya Pak. Ya paling kalau seperti itu kita ada ngobrol dulu paling sama anak Pak. Cari tahu dulu lah istilah kasarnya ke si Doni. Kenapa kamu kok nggak pernah bawa bekal sedangkan yang lain bawa bekal? Kenapa? Ditanya dulu sih Pak paling Pak. Kalaupun misalkan jawaban si Doni, iya saya misalkan saya lupa bilang ke mama saya jadi nggak disiapin, misalkan seperti itu. Ya makanya kita sebagai guru, sebagai Ibu Ambar harus menekankan ke si Doni. Makanya kamu harus sigap karena bekal itu ya kita bisa melakukan bersama-sama untuk makan bareng sama teman-teman gitu. Salah nggak si Doni? Si Doni? Salah
Kalau alasannya saya lupa bilang ke mamanya, misalkan sudah lupa nih bilang ke mamanya atau ke bapaknya, kalau saya bilang sebagai guru kelas salah Doninya. Makanya kita sebagai guru, kalau saya nih kayak kasih saya menekankan sih ke si Doni untuk setiap harinya, besok jangan lupa bawa makan sendiri, bawa bekal sendiri gitu. Itu paling begitu sih Pak. Terima kasih. Dari grup kelas tinggi dari WRI. Menurut WRI, jika ada di Ibu Ambar, apa yang WRI lakukan? Jadi ceritanya saya kelas 2 gitu. Kalau ada di kelas WRI seperti itu, apa yang kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? Saya akan mencari tahu dulu kenapa Doni melakukan hal itu. Setelah diketahui, baru memberi pengertian kepada Doni bahwa hal itu memang salah. Itu kesalahannya dia besar. Meminta kepada teman-temannya yang memang belum tentu teman-temannya itu ikhlas dan membawa yang memang cukup gitu untuk diberikan kepada temannya. Nah, kalau memang hal yang baiknya itu teman-temannya diarahkan untuk berbagi itu kan baik, jadi memberikan ya secukupnya saja, jangan sampai tidak dikasih gitu ke Doni. Jadi mengarahkan tidak menyalahkan Doni sepenuhnya gitu. Jadi untuk mengarahkan yang lainnya untuk berbagi itu hal yang memang baik, tidak akan membuat kita kelaparan dan akan berkah gitu menyampaikan kepada mereka itu dan anak-anaknya. Jadi Doni kasusnya salah. Nggak sepenuhnya salah ya, memang apa ya, jangan sampai dipojokkan banget gitu. Itu aja sih, takut ke mentalnya. Emang salah gitu ya. Tapi tidak di depan teman-temannya yang memang menyalahkan dan akhirnya membuat anak yang lain akhirnya membenci gitu ya kepada Doni gitu ya. Mengarahkan jadi di tengah-tengah lah, bahwa sebagai saya sebagai Ibu Ambar ya di tengah-tengah aja mencari tahu dengan hal yang memang anak lain jangan sampai menghina, kok nggak dibawain, kok nggak punya apa gitu ya gitu. Itu aja kali ya Pak ya. Lebih kreatif. Kalau dari guru kelas 1, dari kelas 6, dari guru kelas 1. Menurutku Andre. Pak Jika saya menjadi Ibu Ambar sebagai guru wali kelas 2 misalnya, saya juga akan mencari informasi kenapa si Doni melakukan hal itu. Kenapa kamu kok tidak membawa bekal atau makanan ke sekolah sedangkan teman-teman yang lain membawa? Mungkin ada alasannya Pak. Soalnya di kelas 1 juga ada kejadian seperti itu. Tapi ada bagusnya kelas 1 itu hampir sering, ya nggak setiap hari, ada seseorang atau ada seorang anak yang tidak membawa bekal, tapi temannya ini baik banget Pak. Setiap ya ada seorang anak itu yang tidak membawa bekal, ini temannya ini baik sekali, selalu memberi. Saya juga tahu sih dengan sikap temannya itu. Kita juga memberikan pengertian atau memberitahu kepada Doni, kalau memang mau, kalau kamu tidak punya, mungkin orang tuanya tidak menyiapkan, atau mungkin kita tidak tahu kan latar belakang si Doni ini, mungkin dari keluarga yang kurang mampu mungkin ya. Kita memberitahu juga kepada Doni bahwa kalau kamu mungkin mau atau ingin makanan teman kamu, jangan memaksa. Boleh kamu meminta dengan baik-baik. Mungkin teman kamu bisa memberinya. Seperti itu Pak. Itu menurut saya. Terima kasih. Kenapa saya ambil kasusnya adalah bawa makanan? Karena di sekolah saya menerapkan membawa tumbler, tempat makan sendiri. Saya yakin pasti di kelas kita ada anak yang seperti ini. Tanyakan cara penanganannya seperti apa. Saya yakin Bapak Ibu punya alasan masing-masing. Ketika ada kasus seperti ini, kasus banyak, ada yang berantem dan sebagainya. Tapi yang saya ambil contoh ini dulu. Saya pengen lihat bagaimana tanggapan Bapak Ibu menghadapi anak yang sering tidak bawa makan, atau bawa makan tapi dia sering ngambil punya orang secara paksa.
Itu apa teman Bapak Ibu? Tapi alhamdulillah beragam. Berarti di sini sudah punya sense yang bagus terhadap muridnya. Nah, sekarang kita masuk. Kenapa seperti itu? Bapak Ibu, setiap anak melakukan suatu kegiatan apapun di sekolah karena dia memenuhi 5 kebutuhan tersebut. Manusia ketika dilahirkan secara empiris oleh para peneliti punya 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar. Itu manusia. Apa 5 kebutuhan dasarnya? Nah ini, satu, ingin bertahan hidup. Yang kedua, ingin mendapat kasih sayang dan diterima oleh orang lain. Kebebasan, kesenangan, penguasaan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang lain masuk ke sini semua. Coba, butuh apa lagi kita? Contoh, butuh makan, untuk apa? Bertahan hidup. Di kelas, bercanda. Ya, terus karena di rumahnya siapa tahu kurang kasih sayang atau kurang hiburan, nyari hiburan karena punya kesenangan. Selain 5 ini, adakah kebutuhan dasar manusia lain yang tidak termasuk di sini? Coba, ada nggak? Apa? Keamanan. Keamanan maksudnya ke sini, ke penguasaan. Karena dia pengen dapat jati diri sehingga pengen aman. Dan juga masuk juga keterima. Rasa diterima itu rasa diterima dimanapun, aman dimanapun. Ada lagi? Ini hasil penelitian di dunia. Ternyata dari keseluruhan kebutuhan manusia didapat tidak saja pada 5 kebutuhan dasarnya. Dan itu mencakup keseluruhan. Ini bukan hubungan dengan agama ya. Ini kebutuhan dasar secara ilmu pengetahuan, tidak ada hubungan dengan agama. Kita bahas satu persatu. Pertama, bertahan hidup atau survival. Nah, sekarang lagi digalakkan bahwa anak kita harus bisa beradaptasi dimanapun berada, benar nggak? Harus survival. Nah, kebutuhan tadi pada survival, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis biasanya untuk memberi pasangan hidup atau keturunan, atau juga meliputi kebutuhan perasaan aman dan biar aman bisa hidup. Dalam kasus tidur di atas, apabila dia tanyakan, tadi katanya kita menanya dulu ke si Doninya kan, kenapa melakukan itu? Don, dari Pak Taufik, Bu Epi, Bu Indri, semua ngomongnya kita tanya dulu. Kenapa si Doni melakukan perbuatan seperti itu kan? Ternyata sama dengan pemikiran saya. Setelah kita tanya, apabila jawaban si Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak bawa makanan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha si Doni penuhi adalah ingin bertahan hidup. Nah, dia lapar, hanya dia maksa. Kalau kata Bu Indri tadi, karena dia mungkin tidak mampu di rumahnya, di sini nggak dikasih, jadi kata teman-temannya minta. Cuman Doni mau mintanya secara paksa. Berarti kita untuk menanganinya hal tersebut tahu dulu, oh ternyata di rumahnya dia tidak mampu, dia nggak dikasih bekal sama orang tuanya. Makanya kata Bu Epi atau Bu Indri, ada teman berbagi. Jadi dia salah nggak? Kalau melihat ke sini dia nggak salah. Orang dia lapar kok. Banyak orang mencuri gara-gara lapar. Banyak orang menjadi pembunuh gara-gara lapar. Karena kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi. Masyarakat berbuat itu berarti kebutuhan dasar dari pemerintah yang tidak terpenuhi. Anak-anak kita berbuat seperti itu berarti kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, tugas kita bagaimana dia bisa terpenuhi. Nah, tadi misalkan dengan kata Bu Epi ada saling berbagi, terus kata di kelas Bu Indri kelas 1 ada yang anak benar-benar berbagi. Karena memang kita harus bisa memenuhi kebutuhan dasar yang di rumahnya dia nggak dapat penuhi. Yang bertahan hidup, kita ajarkan anak-anak kita bisa bertahan hidup sehingga dewasa nanti mereka bisa tanpa bantuan orang
tua, bisa mandiri karena dari kecil kita biasakan survival, bisa bertahan hidup. Nah tugas kita adalah menuntun itu Bu, karena Ki Hajar Dewantoro dalam tesisnya bahwa tugas kita adalah menuntun anak menuju keselamatan dan kebahagiaan. Nah salah satunya adalah bisa bertahan hidup, survival. Jadi ternyata dia butuh bertahan hidup kalau di rumahnya orang tuanya tidak pernah membeli bekal. Dan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang itu adalah bahwa dia biasanya di rumah suka ada anak yang orang tuanya broken home. Jadi dia kurang kasih sayang. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan ini dan 3 kebutuhan yang lain nanti berikutnya adalah kebutuhan psikologis, yaitu disayangi, diterima, meliputi kebutuhan hubungan dan koneksi sosial. Terkadang ada anak yang kurang perhatian dari orang tuanya, ada kan? Nah itu kurang kasih sayang dan kurang diterima. Nah tugas kita menerima anak bagaimana adanya. Nah, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Terkadang ada anak yang dikucilkan kan karena dia jelek misalkan, karena dia misalkan ingusan, teman-temannya akhirnya gak usah temenin. Berarti kebutuhan dasar diterimanya tidak dapat. Atau dia di orang tuanya suka diomelin dan sebagainya. Maka seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh orang lain, oleh lingkungannya, oleh orang tuanya, oleh gurunya. Nah, dalam kasus di atas, apabila si Doni kita tanya, Don, kamu kenapa sih suka ngambil makanan dari teman kamu secara paksa? Kasih Don teh. Saya mengambil makanan masih karena saya merasa senang teman saya jadi diperhatikan. Oh, jadi saya cari perhatian teman saya, gitu. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya dan gurunya membantu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi perhatian dia. Berarti mungkin dia di rumahnya kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga kata pas ditanya sama Bu Evi, oh begitu dilaporkan oleh Ibu, Doni di sekolah suka begini. Berarti kan rumahnya perhatian tuh si Doni. Berarti dia ingin mencari perhatian kita. Suka ada anak-anak di sekolah tuh, kalau kita lagi ngajar kan, yang jahil nyari perhatian kita. Berarti dia di rumahnya kurang perhatian orang tua, atau di sini oleh teman-temannya dia dikucilkan. Nah kitalah buat agar rasa sayang dan diterima dia muncul sehingga terpenuhi kebutuhan dia. Dan tugas kita begitu. Jadi tugas kita itu kenapa harus mendiagnostik dulu? Takutnya ada yang seperti ini. Jangan tiba-tiba Don, kamu salah. Tiba-tiba kita hukum. Tanya dulu, siapa tahu dia itu bukan karena dia memang pengen makan temennya, tapi pengen mencari perhatian dari temennya atau dari guru, gitu. Bisa seperti itu. Jadi cari tahu informasinya, karena ini penting loh, kasih sayang dan diterima. Banyak orang sekarang berantem gara-gara ternyata kurang kasih sayang di keluarganya. Kemarin murid anak teman saya nih, anak saya di sekolahnya punya teman. Ternyata dia di rumahnya berkompo dan juga di sekolahnya bermasalah terus, dipindah-pindah. Masuklah ke sekolah anak saya. Di sekolah kerjaannya berantem, mukul temen, ditonjok ibunya, sampai terakhir kemarin anak saya kena. Dipanggillah saya oleh wali kelasnya. Sore-sore ngobrol, saya nggak omelin anak tersebut dulu. Saya tanya, kamu kenapa melakukan itu? Ternyata gitu, bapaknya suka berantem sama mamanya di rumah. Dia ngeliat sendiri dia bapaknya berantem. Akhirnya terbawa tuh ke psikolog dia di kelas teh, jadi pengen berantem. Kalau nggak berantem teh gimana? Terbawa oleh dia ternyata. Walaupun baru kelas 3 SD. Di rumahnya orang suka berantem. Makanya saya bilang, coba deh Bu, kita ke orang tuanya tanya, bener nggak? Ternyata setelah semalam saya tanya ke istri saya, setelah diselidiki ternyata benar. Dan orang tuanya karena ngerasa orang yang berada kerja gitu, ya udah Bu, langsung ngapain ya Bu? Ternyata kata istri jangan. Ya, ternyata semua dari orang tua juga.
Jadi tugas kita ketika ada anak bermasalah, cek apakah mungkin dia kurang kasih sayang di orang tuanya, di rumahnya, atau kurang diterima. Pun di sini pergaulannya, jangan sampai dia di sekolahan kita mungkin terkucilkan oleh teman-temannya dan sebagainya. Ini tugas kita untuk bisa bahwa ternyata kebutuhan dasar manusia itu adalah pengen kasih sayang dan diterima. Kita sama kan? Coba kita kurang kasih sayang, ke suami atau ke istri kita kurang kasih sayang, ya ributnya minta ampun. Karena kita juga ternyata punya kebutuhan dasar pengen disayangi dan pengen diterima. Misalkan kita udah kerja capek, tiba-tiba suami kita nggak terima pekerjaan kita, pasti kesel juga. Tahu nggak mas, saya teh udah kerja di sekolah capek, di sini udah pulang ngajar, udah gitu sebagainya, masak, tiba-tiba selesai anak aja bilang nggak kerja nggak apa, nah itu kan nggak diterima. Nah itu ternyata bisa mengaruhi jiwa kita. Maka kebutuhan dasar yang kedua itu kasih yang diterima harus kita ketahui agar kita mengajar ke anak nggak asal bahwa kita adalah orang tua di sini. Kita harus memberikan kasih sayang terhadap mereka, hargai mereka. Dan yang ketiga, anak itu butuh kebebasan. Anak sekarang nggak suka diatur-atur, benar nggak? Ya, karena memang kebutuhan dasarnya pengen bebas. Kita aja pengen bebas, nggak suka aturan. Ngapain PM dulu, benar nggak? Capek HKP, karena kan bebas. Karena kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi. Pengennya gimana kata saya, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi saya harus bisa begini. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan sedang mencoba hal baru yang menarik. Nih, kalau seandainya tadi di kasus yang tadi kita tanya si Doni, yang jawabannya adalah bosan dengan bekal yang diberikan oleh emaknya, bosan saya Pak, bekal dari mama saya tempe lagi. Berarti dia pengen bawa bekal yang lain, pengen mencari coba bekal lain. Maka dia pengen coba punya teman-temannya dicobain, karena dia pengen punya kebebasan. Nah, ada di kita anak yang seperti itu, maka kita penuhi kebebasannya. Nah, belajarnya makanya jangan monoton, cari yang dia sukai apa pilihannya. Maka kenapa Ki Hajar Dewantara memerintahkan kita bahwa kita itu harus seperti petani yang merawat tanaman sampai jadi. Nah, sini kita harus tahu si anak sukanya apa. Kalau dia anak sukanya nonton video, siapkan video lagi besok yang sesuai dengan pembelajaran kita. Kalau anak sukanya permainan, berarti besok kita siapkan lagi permainan. Itu pembelajaran berdiferensi. Jadi kita harus dalam mengajar itu harus tahu, karena anak pengen bebas, nggak mau duduk diem, nulis selesai pulang. Ada anak yang pengen mengeluarkan kebebasannya, pengen bergerak, pengen bercerita. Tunjukkan, berikan kebebasan itu oleh kita, tapi kita tetap tuntun sesuai alur karakter Pancasila atau karakter yang baik, seperti visi-misi kita bahwa ingin berakhlak mulia. Jadi jangan sampai kita menekan, wah akhirnya berontak. Kemudian yang keempat, ada senang cari kesenangan. Iya, karena mereka kalau disuruh-suruh atau kita batasi susah. Karena memang masa anak masih cari kesenangan, dan kita pun sama. Kebutuhan atas kesenangan itu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, hiburan, tertawa, bercanda, itu kesenangan. Nah, ketika anak senang bermain, senang bercanda, bagaimana permainannya itu jadi pelajaran, jadi pembelajaran di pelajarannya. Nah, kita buat game-gamenya sekarang banyak. Ya, orang game game yang meningkatkan kecerdasan kan. Nah, kalau anak memang suka bermain, cari permainan yang disenangi anak, yang bisa membantu meningkatkan kecerdasan. Pak, apakah semua permainan bisa meningkatkan kecerdasan? Ya, semua permainan itu meningkatkan kecerdasan. Contoh kita kelas berapa yang kita meroncet? Meroncet? Menyusun manik-manik ya. Kelas berapa? Nah, kelas 4 kelas 5. Kalau ada meroncetnya itu meroncet itu melatih yang pertama kesabaran. Karena kan masukin satu-satu kan? Satu-satu. Yang kedua ketelitian. Kenapa? Harus berurutan. Kalau enggak berurutan acak-acakan
nggak rapi kan, nggak bagus. Yang ketiga melatih sense seninya. Coba kalau main asal masukin, nggak ada seninya, jelek hasilnya. Tapi kalau ada sense seninya, dia pasti tahu urutan yang mana yang bagus. Itu kan meronce hal sederhana loh, tapi itu ada pendidikannya. Atau kita buat game lain, naik turun berdiri, itu apa? Siapa tahu itu membuat dia senang. Nah ternyata contoh permainan berdiri duduk aja itu melatih sen berpikir anak. Kenapa? Ketika dia mau bergerak, maka otak pun akan bergerak. Gitu. Jadi rasa kesenangan itu harus dipenuhi di kelas teh. Jangan cuma dia bete anak, tapi gimana agar dia bisa rasa senang. Makanya di permainan kita ada permainan, ada games, ada ice breaking untuk memenuhi kesenangan mereka. Kalau mereka senangnya ke depan nyanyi, ya udah, berarti masukkan. Misalkan ada materi tentang alam atau materi tentang pernapasan, ya udah, ada nyanyinya, masukin, dia sudah bikin nyanyi, pasti ada senang. Jadi jangan sampai ketika anak sukanya apa, kita batasi, nanti dia akan berontak di kelas. Nah yang terakhir, penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuannya. Anak itu tidak bodoh semua, punya kemampuan masing-masing. Hargai itu, karena kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Kalau enggak kita hargai, dia akan berontak. Kenapa? Karena dia merasa akhirnya dia jadi ketua geng di kelas, sama kita enggak dihargai itu. Atau gini, si A, Pak Apip misalkan, si A ini anak Apip misalkan pinter nih, kita teh perhatiannya sama Apip terus karena dia pinter. Sedangkan Hendrik misalkan nggak pinter, misalkan nggak kita perhatiin, padahal dia olahraganya bagus. Akhirnya nanti pas olahraga dia yang berkuasa, karena dia disayang, pinter. Nah ini rasa ini yang akhirnya dia timbul ingin menguasai karena tidak dihargai di salah satu tempat. Makanya tugas kita adalah menghargai siapapun, tanamkan ke anak-anak bahwa setiap ini punya masing-masing karakter, punya kebiasaan masing-masing, punya kemauan masing-masing, maka harus saling menghargai. Kalau kata WFP tadi, kita harus saling menghargai dulu, karena siapa tahu si A dan si B. Nah, seperti itu. Tugas kita di kelas, tanamkan itu terus ke anak-anak, sehingga dia keluar, ketika ada orang yang punya kompetensi lebih dari dia, akan dihargai oleh dia. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi apapun yang anak lakukan ternyata terpicu dari pemenuhan 5 kebutuhan dasar. Kalau kita telusuri satu-satu, ketika anak berbuat A, B, C di kelas, pasti tujuannya memenuhi kebutuhan dasar. Maka jangan yang langsung salahkan, penuhi dulu kebutuhannya. Pasti akan sadar. Terus bagaimana Pak? Apakah di sekolah kita nggak boleh menghukum? Nah, ada kaitannya. Ketika disiplin pasti ada konsekuensi ya, ada hukuman begitu kan? Sekarang kaitannya Pak Irham. Pak Irham, menurut Pak Irham menghukum itu bagus atau tidak? Menghukum anak bagus atau tidak? Menurut saya, ketika kita menghukum anak itu harus sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau misalnya kita menghukum, itu yang kira-kira hukuman itu membangkitkan semangat untuk belajar. Jadi hukuman kita itu harus ada segi pendidikannya. Sebagai contoh, ketika saya mengajar dan anak itu melakukan kesalahan karena saya mengajar di pendidikan agama Islam, kadang saya suruh untuk menghafal surat yang kira-kira dia itu belum hafal. Jadi untuk saat sekarang saya belum pernah menghukum anak secara fisik. Ketika anak terlambat mengikuti upacara, saya memberikan hukuman, tapi hukumannya itu untuk menghormat
kepada bendera merah putih. Jadi ketika kita memberikan hukuman, kita hindari hukuman itu secara fisik. Jadi hukuman itu yang kira-kira akan memberikan semangat untuk belajar sesuai dengan karakter profil pendidikan Pancasila. Kalau anak berbuat salah, setuju dihukum? Jika anak berbuat salah, setuju dihukum? Siapa yang setuju dihukum angkat tangan? Yang nggak setuju dihukum angkat tangan. Kenapa nggak setuju dihukum? Oh, setuju dihukum. Berarti kalau setuju dihukum sama. Ada yang nggak setuju nggak dihukum? Anak berbuat salah nggak usah dihukum. Ada yang setuju nggak? Tapi hukumannya harus sesuai. Iya. Iya. Yang membangkitkan dia itu untuk semangat. Tapi pernah dengar ini Pak ya, obrolannya ya, pernah dengar apapun itu kita nggak boleh ada hukuman kepada peserta didik gitu Pak. Itu kayaknya kita Ya. gimana ya? Di kurikulum sekarang kalau mengacu kepada kurikulum mereka belajar itu sudah tidak boleh lagi ada hukuman. Sudah tidak boleh lagi ada hukuman. Maka harus dibentuk keyakinan kelas. Bapak Ibu kalau yang mengajarkan PNM ada nggak kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas di PNM ada nggak? Sudah buat belum? Kesepakatan kelas. Ya. Karena di PNM ada. Nah maka kita tugas kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah suatu aturan tertulis, benar nggak? Yang kita sepakati bersama anak-anak. Benar bikin begitu? Apa kita bikin sendiri nih? Gue bikin sebenarnya bikin sendiri apa dengan anak-anak? Dengan anak-anak. Pak Tino? Dengan anak. Nah, jadi awalnya tanyakan ke anak dulu kan, nanti kembalikan lagi ke anak. Kenapa kok keyakinan bukan peraturan atau bukan kesepakatan? Sekarang di PNM cek di modul berikutnya itu namanya keyakinan kelas, bukan lagi kesepakatan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya kan ada peraturan ke sekolah kan tuh kita ada bisa peraturan sekolah kelas. Mungkin karena kayak itu lebih melekat di hati. Contoh, Pak Ilham punya keyakinan di agamanya bahwa melakukan A itu dosa. Sudah yakin dilakukan enggak? Enggak, takut kan? Karena punya keyakinan. Beda kalau peraturan A dosa, tapi nggak punya keyakinan ajarin, tapi dimaafin, kan begitu. Tapi kalau keyakinan mengakar di dalam hati dan tidak akan bisa dirubah. Tapi kalau peraturan bisa dirubah. Contoh, sekarang banyak yang korupsi. Padahal peraturannya dibuat oleh mereka, tapi mereka yang korupsi kan? Karena peraturan itu bukan keyakinan. Beda dengan agama. Ketika sudah yakin, agama manapun ketika sudah taat keyakinannya pasti akan takut sesuai agamanya, benar nggak? Maka sekarang ditarik dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Menanamkan bahwa apa yang diyakini anak itu harus dilakukan tanpa perintah apapun. Kenapa saya pengen sekarang kebersihan kelas benar-benar diterapkan? Jadi anak sudah benar membuang teh tanpa perintah lagi pada tempat sampah. Yakin bahwa sekolah kita harus bersih. Wah, kebersihan itu kebutuhan. Keyakinan itu nanti kan jadi kebutuhan. Beda dengan peraturan. Maka keyakinan yang sudah mengakar tidak akan bisa dirubah. Seorang yang akan melakukan apapun demi keyakinannya, baik diperintah atau tidak perintah. Begitu kan? Kalau orang sudah yakin di agamanya A, pasti akan dilakukan dengan senang hati. Contoh, Pak Tikno sering sholat duha karena yakin dengan sholat duha akan rezekinya lancar. Betul nggak Pak Tikno? Tanpa disuruh dia sholat duha karena punya keyakinan.
Maka sekarang lebih kita kepada keyakinan. Setelah kita buat kesepakatan kelas, bagaimana cara kita giring ke dalam keyakinan kelas agar punya keyakinan. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan tetap menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ada polisi, nggak ada polisi. Tapi kalau peraturan ada polisi, dipakai. Nggak ada polisi, nggak dipakai tuh helm. Tapi kalau keyakinannya bahwa itu untuk keselamatan pribadi, maka dia akan pakai helm tanpa ada polisi. Tapi kalau peraturannya karena peraturan harus pakai helm, bukan keyakinan, maka dia pakai helm. Bang ada polisi, aman, kita pakai helm. Gitu. Tapi kalau lihatnya untuk peraturan untuk kayak gimana Pak? Ya, contohnya kita pakai helm keyakinan untuk keselamatan kita. Tapi di sisi lain polisi itu menggunakan peraturan. Ya iya, jadi peraturan ada. Dari peraturan itu kita giring jadi keyakinan kita. Jadi kita buat peraturan nih, buat kesempatan kelas diri anak. Bukan gara-gara itu anak jadi takut, tapi gimana caranya yang kita buat itu, yang anak bareng buat itu jadi keyakinan buat anak. Kita misalnya kata Bu Epi di peraturan kelasnya bahwa duduk dengan tertib, misalkan ya, ada kan? Atau kita buat masuk kelas jam 7.30, bisa begitu kan? Bu Epi belum datang karena dia yakin pasti datang dia. Duduk. Bukan karena takut dihukum. Padahal bisa aja, gue belum datang ini, ya udah nyantai aja di luar. Tapi karena dia cuma menganggap peraturan, kalau gue belum datang, gue belum datang ini, ya udah di luar aja dulu nyantai. Gue aja belum masuk, ya kan? Tapi kalau sudah ada keyakinan, apapun itu saya harus duduk jam 7:30 di kelas, duduk dia, sambil nunggu gue datang. Tapi kalau dia hanya peraturan, ya tadi kita bilang peraturan bisa dilanggar, nyantai kan gak diperhatiin. Ketika peraturan dilanggar, WP itu ngasih hukuman apa enggak? Nah, kan WP nggak tahu, WP-nya belum datang. Misalnya WP-nya ada, ya kebetulan dia lagi apes, melanggar Peraturan. Oke. Nah, maka kita lewat ini masuk ke pertanyaan Pak Ilham. Prosedur membuat, nanti kita jawab prosedur keyakinan sekolah sampai tadi kita kumpulkan, kita bikin tuliskan di papan tulis anak-anak bareng kan ya, bikin peraturan. Nah, di peraturan tertulis itu buatkan konsekuensinya, bukan hukuman ya, konsekuensinya. Konsekuensi itu nanti timbul dalam diri. Kalau hukuman dari kita, misalnya ini kita udah buat deretan peraturan kita kesempatan kelas, tapi kita tampakkan mana konsekuensinya. Jadi jangan sampai kita, nih contoh tadi Pak Ilham, terlambat upacara sumpah hormat, ada nggak peraturannya? Nggak ada kan? Ada nggak keyakinan kelasnya? Bisa nggak orang berprotes? Nah, kenapa sekarang banyak yang dipidanakan? Gara-gara itu Pak. Kita memberikan hukuman konsekuensi tanpa ada keyakinan yang tertulisnya. Fatimah tiba-tiba motongin rambut cucu anak-anak. Dia ngadu ke orang tuanya, boleh nggak ngadu? Orang tuanya ngomel, boleh nggak? Anak gue ngapain tuh dipotong di depan kelas, dipermalukan? Itu yang dipermasalahkan. Kenapa? Karena tidak ada keyakinan kelasnya yang dibuat. Jadi setelah kita buat tuh WP, buat dengan teman-teman di kelasnya, dengan anak-anaknya, sampaikan ke orang tua, nih Pak, keyakinan kelas di kelas kita setuju enggak? Orang tua setuju. Oke, kalau udah setuju, ini konsekuensinya ya Pak, sampaikan gitu. Karena untuk membuat keyakinan kelas itu kita harus menggunakan kata-kata yang positif, jangan yang negatif. Membuang sampah pada tempatnya, menghormati orang lain, bergaul dengan semua teman, berkata sopan dan santun. Ada nggak di saya pakai kalimat yang negatif? Nah, yang negatif ini disebutnya yang tidak tampak. Misalnya tadi, tidak menghina orang lain. Jadi kita buat kesepakatan kelas itu, ini yang positifnya, ini yang tampaknya, ini yang tidak tampaknya. Nah, yang tampaknya itulah yang dijadikan keyakinan kelas. Yang negatifnya, yang tidak tampak itu yang jadi konsekuensinya. Kalau dia misalkan nih menghina orang lain,
kira-kira harus diapain? Anak-anak, kalau anak punya orang lain gimana? Sakit hati enggak? Iya. Nah, konsekuensinya apa? Tanpa kita membuat yang tertulis harus diapain, tapi kita kasih tahu konsekuensinya. Ketika dia sudah yakin dengan keyakinan yang dia ini, dia akan tahu, oh, pas Bapak menghukum pun, misalkan ada hukuman di kata Bapak, kita sudah punya keyakinan kelas yang tertulis hukumnya ada. Jadi tidak sembarangan memberikan konsekuensi, tapi ada yang sudah kita sepakati bersama. Makanya kalau Pak Irham tiba-tiba ngomel-ngomel, itu salah, karena Pak Irham tidak punya kesepakatan kelas dengan anak-anak. Tapi kalau Bu Indri atau Bu Sri punya kesepakatan kelas, tiba-tiba dia punya landasan hukum, ada kesepakatan kelasnya, Pak saya mah anak mau suruh saya ini, udah konsekuensi orang tua udah setuju kok. Tapi kalau guru penjas, makanya gimana? Guru bidang pun harus buat dengan anak-anak, Pak. Bikin kesepakatan kelas kan, pas Bapak ngajar. Bikin keyakinan kelas pas Bapak ngajar. Ini keyakinan kelas kita, pelajaran agama begini ya. Kalau dari Bapak buat, dari kelas 6 buat, dari penjas buat, kelas 5 buat, kelas 4 buat, kelas 3 buat, jadikan namanya keyakinan sekolah. Kayak saya menerapkan ingin kebersihan, pasti semua punya keyakinan yang bersih kan? Itu keyakinan sekolah kita, kebersihan. Kita pengen sekolah aman, tapi keyakinan kelas kita adalah saling menghormati orang lain, saling mencintai orang lain, menghargai orang lain. Itu juga keyakinan kelas kita. Nah, itu perlu kita jadikan suatu buku yang tertulis. Masukkan ke kelasnya apa, konsekuensinya apa, dan itu yang belum kita buat. Kenapa saya kalau ada yang selamat ngeliatin doang, saya nggak ikut campur? Karena saya nggak mau bertindak, takut. Karena belum ada. Nah, makanya kita buat nih dengan anak-anak nih. Besok silakan ibu buat kesepakatan kelasnya, termasuk salah satunya mau upacara sholat duha, jam istirahat, itu dibuat. Jadi keyakinan sekolah kita kumpulkan tuh, nanti dikumpulkan oleh saya kepala sekolah, dibuat keyakinan sekolah, bisa dipajang. Bukan tata tertib jadinya. Kalau tata tertib bisa dilanggar, kalau keyakinan jangan dilanggar. Kalau dilanggar ada konsekuensinya. Jadi kita bertindak tuh ada aturan hukumnya. Kalau kata menurut pakar hukum, begitu. Oke? Jarang yang orang bikin, tiba-tiba pengen beli aja. Sekarang banyak yang jual, Bu. Dulu waktu tahun 2021, kerjaan saya Bu Epi bikin beginian. Bikin keyakinan kelas, dipakai gaya-gaya bagus-bagus, pakai itu dijual sama saya 50.000, laku ternyata. Ada pun kita bikin, kita bisa desain Canva atau desain yang lain, bikin aja buat keyakinan kelas 3 set jadi. Disepakati Bu Sri, tanda tangannya anak-anak, orang tua, tanda tangan di bawahnya. Jadi kita ngajar teh aman, anak-anak pun berperilaku aman. Karena saya ingin katakan kita punya sekolah yang aman. Benar nggak Pak? Ini penting. Banyak orang melupakan nih Pak. Hanya buktinya di sini nih kelas. Ada kan tuh? Nggak ada tuh kesepakatan kelasnya. Saya kemarin di kelas 6 juga belum ada. Nah itu perlu. Sampai potong rambut ada, bahwa keyakinan itu adalah kerapihan rambut. Jadi ketika anak yang rambutnya tidak rapi, konsekuensinya apa? Sampaikan ke anak. Jadi ketika Pak Topik nanti potong rambut, aman. Takutnya ada orang tua yang protes. Karena saya pernah ngalamin Pak, waktu saya ngajar di MTS, ada yang ngerokok di kelas. Enak ada guru, saya bukan gurunya waktu itu, bukan lagi ngajar, ada gurunya, punya lagi keluar. Jadi enak banget ngerokok. Saya omelin tuh, saya panggil, saya gampar. Orangnya protes datang. Ngapain Pak anak saya Bapak gampar?
studi MTS Al-Muttaqin waktu itu saya kalah saya dari gurunya karena tidak ada keyakinan pada kelas yang disepakati bersama. Yang saya pernah ngobrol sama Bu Evi di mobil waktu dulu mau ke SI. Nah Bu Evi ya, ketika kita bertindak itu harus ada kesepakatan dulu dengan anak, jangan asal bertindak. Tidak sepakatan itu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain bisa beda. Boleh berbeda. Nanti disatukan jadi keyakinan sekolah. Kalau sekolah berarti keseluruhan. Tapi di kelasnya punya masing-masing, praktiknya masing-masing, budaya masing-masing, punya gereja masing-masing. Silakan buat dengan orang tua. Misalkan tugas kerjakan di rumah, kesepakatannya tuh kan, keyakinannya tanamkan bahwa tugas itu tanggung jawab di rumah. Jadi nggak ada ngerjain kayak tadi, ngerjain di warung. Itu. Oke Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita harus bisa menjadi 5 posisi kontrol berikut. Nah, ini kita mau yang mana? Sebagai penghukum, pembuat dasar bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer di kelas. Kalau penghukum, tiba-tiba langsung hukum, beres, tanpa alasan apapun ketika salah hukum, itu penghukum. Pembuat dasar bersalah ngomongnya, kamu nggak menghargai ibu ya? Kan ibu sudah menjadi teman kamu. Coba deh, kamu nggak merasa bersalah, padahal teman-teman kamu hanya dia merasa bersalah. Kalau teman sama teman curhat, akhirnya dia melanggar biasa aja. Memantau, nih aturan tata tertib sekolah kita, kamu salah, dia ada tata tertibnya nih. Semua bertindak sesuai aturan tata tertib. Beda dengan manajer. Kalau manajer memanage kelasnya dengan baik, ini semua masuk ke manajer. Itu tugas kita adalah sebagai manajer di kelas. Itu saja, sudah jam 3, kita akan lanjutkan sebelum ke nanti ke sesi berikutnya di pertemuan berikutnya. Silakan ada tanya jawab dulu Pak sebelum ditutup tentang kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan juga posisi kontrol kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin Bapak Ibu, saya ingin bertanya terkait tadi materi yang sudah disampaikan. Untuk perihal penyampaian kepada siswa, bagaimana sih Pak caranya menggiring siswa agar meyakini suatu peraturan menjadi sebuah keyakinan? Nah itu tentunya untuk kita mungkin sebagai guru bisa membedakan antara peraturan dan antara peraturan menjadi keyakinan. Mungkin kita bisa, tapi anak saya rasa belum tentu bisa. Terus terkait hukuman dan konsekuensi juga untuk siswa tentunya harus dikasih tahu apa itu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi, karena beberapa mungkin masih banyak dari orang tua juga pastinya belum paham antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau yang saya tangkap itu konsekuensi itu biasanya suatu apa ya namanya, ketika seseorang melanggar suatu keyakinan itu tuh arah tindakannya itu biasanya bersifat baik atau mengajarkan seseorang untuk lebih bertanggung jawab, itu konsekuensi. Tapi ketika hukum biasanya yang saya tahu ya sifatnya itu keras dan biasanya itu untuk menegakkan suatu aturan. Itu aja sih. Mungkin untuk anak saya rasa antara hukuman dan konsekuensi dan cara menggiring suatu peraturan menjadi keyakinan itu saya rasa kayaknya belum pada tahu tuh anak. Terima kasih. Demikian. Pertanyaannya daging, kalau kata bahasa daging. Untuk menjadikan suatu keyakinan itu dengan berulang-ulang Pak sampaikan. Makanya kita ngajar teh
Jangan hanya menyampaikan tujuan pembelajaran saja, tapi di situ kan dilihat di modulnya ada karakter yang dicapai, ya kan? Profil pelajar Pancasila yang mencapai gitu kan? Itu ada berkebinekaan, gotong royong. Nah, disitulah karakter yang disampaikan apa? Nah, karakter itu yang disampaikan kan pas ngajar tuh anak-anak bahwa setiap hari sampaikan. Misalkan hari ini menyampaikan tentang rasa hormat. Anak-anak, sebelum kita belajar, ingat bahwa kita itu harus saling menghormati dan menghargai orang lain ya. Nah, sampaikan. Hari ini besok, saya menyampaikan tentang senyum. Anak-anak, bahwa kita sama teman harus saling menyapa. Low battery, please charge. Disampaikan berulang-ulang. Jadi dia akan tertanam di kuping, masuk ke otak, ke hati. Jadikan itu keyakinannya. Tapi jangan sampaikan hari ini, besok sudah enggak. Minggu depan apa lagi? Udah tertulis doang, hilang. Perbedaan menghukum dan konsekuensi. Kalau menghukum gini, Pak Rapid datang terlambat ke sekolah, tiba-tiba saya suruh push up, itu menghukum namanya. Tapi konsekuensi adalah Pak Rapid datang ke sekolah terlambat, tanya dulu sama saya, kenapa terlambat? Apakah terlambat tersebut akan merugikan orang lain atau tidak? Iya Pak, kalau saya terlambat anak-anak saya nanti siapa yang mantuin, siapa yang jaga, nanti yang berantem, waduh, apalagi. Berarti kalau gitu Bapak gak usah terlambat lagi. Ya deh, saya akan terlambat lagi. Berarti konsekuensinya kalau Bapak terlambat, itu anak-anak Bapak akan berbahaya. Begitu misalnya ke anak sekalian, kita harus saling menghargai dan menghormati orang lain ya. Ya, coba kalau seandainya saya menghina, anjar, kamu jelek, hitam, pasti anak tersebut akan tersakiti. Nah, konsekuensinya lah itu, ketika kamu melakukan itu akan tersakiti. Coba sekarang menimpa ke kamu, kamu bapak gituin, pasti kamu akan merasa tersakiti. Nah, itu konsekuensinya. Itu kita tanamkan terus tuh Pak, berulang-ulang. Walaupun memang tidak harus berhasil hari itu, tapi kalau berulang-ulang pasti akan nempel kan. Apalagi kita setahun sama anak tuh, setahun dengan kita. Gitu. Begitu juga hal-hal yang positif dan negatif. Ketika yang diucapkan negatif, yang didengarnya negatif terus. Tapi kalau diucapkannya positif, maka yang didengar adalah positif. Makanya ada pepatah, jangan pernah menggunakan kalimat yang negatif, gitu kan? Gantilah dengan kalimat positif. Karena itu yang akan tertanam. Maka itu Pak, untuk menanamkannya tiap hari kita harus langsung selalu dalam mengajar. Karena tugas kita adalah menuntun anak, membimbing anak, bukan memaksakan anak sesuai kehendak kita. Karena anak punya karakter masing-masing, punya akhlak masing-masing. Nah, tugas kita adalah menebalkan akhlak-akhlak baiknya dengan cara kita menyampaikan tiap hari dalam kegiatan pembelajaran. Maka sebelum ke materi inti, selalulah kita sampaikan hal yang positif. Baik berupa cerita, boleh berupa ice breaking, boleh berupa kita berbuat narasi. Silakan. Asih lama-lama nempel. Itu gimana Pak Afif? Ada mau disanggah? Ada lagi yang lain? Mangga Pak. Nggak usah pakai mic ya? Mic juga boleh. Saya juga sebenarnya masih punya pandangan yang hampir sama dengan Pak Afif. Antara hukuman dengan konsekuensi hampir beda-beda tipis sebenarnya. Mungkin karena untuk kita belum familiar banget untuk masalah hukuman ke anak itu dengan istilah konsekuensi. Terus terang yang saya pernah lakukan itu biasanya di hari Senin ketika upacara anak itu terlambat. Dan ketika saya menyuruh kepada anak sebelum hormat ke bendera, pasti saya kasih arahan dulu tentang jiwa nasionalisme dan patriotisme.
Dan ketika anak itu hormat ke bendera itu tidak lebih dari 5 menit. Jadi untuk sekedar pembelajaran bahwa upacara bendera itu untuk meningkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme kepada anak-anak, tidak lebih dari itu. Dan seperti itu menurut saya sepertinya bukan hukuman, karena itu adalah pembelajaran pendidikan untuk meningkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme itu kepada anak. Makanya ketika saya menyuruh anak untuk hormat ke bendera, sebelumnya pasti saya kasih arahan dan nasihat itu. Tidak pernah saya itu menyuruh untuk, apalagi secara fisik, tidak pernah. Dan ketika anak itu tidak memakai atribut lengkap, saya sama Pak Tikno biasanya juga pasti mengarahkan nasihat ke arah sana. Jadi maksudnya untuk menyadarkan mereka betapa pentingnya untuk setiap hari Senin itu memakai atribut lengkap dan jangan sampai diulangi untuk keterlambatan ketika mengikuti upacara. Karena kalau berkali-kali dilakukan seperti itu, nanti yang lain juga ikut-ikutan kalau tidak diberi konsekuensi, misalnya seperti nyanyi Indonesia Raya atau hormat kepada bendera. Terima kasih. Yang dilakukan Pak Irham dan itu sudah betul, benar, sudah sesuai. Cuman yang belum tuh ada keyakinan kelasnya yang belum kita buat, yang belum kita sepakati bersama dengan anak-anak. Jadi buat keyakinan kelas, salah satunya dengan upacara, misalkan di kelas Bapak Ibu semua buat bahwa setiap hari Senin upacara harus datang tepat waktu atau upacara datang jam 7.00. Disampaikan. Nah, anak konsekuensinya kalau nanti anak sekalian ada yang terlambat, maka akan Bapak berikan arahan untuk hormat. Sampaikan dulu, ada yang tertulisnya. Dan kalau sampai 3 kali nih si A tersebut yang terlambat, panggil orang tuanya, sampaikan. Si A, Pak, terlambat dulu. Kenapa? Hanya panggil, ini kita punya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah bahwa tiap hari Senin upacara bendera dan wajib datang pukul 7.00. Nah, kalau gitu gimana? Nah, saya pun ketika misalnya Bapak manggil orang tuanya, kan saya ngomong Pak Sinta, saya akan menyampaikan. Kan saya juga akan menyalahin enak. Kalau kita punya keyakinan kelas, Pak, begini, sekolah begini, menurut Bapak gimana? Kan ini tinggal balikin lagi. Nah, membalikannya itulah mencari konsekuensi yang tepat buat dia. Misalnya kata dia, jadi Pak, kalau saya terlambat saya begini, nah kan dia sendiri yang dengan konsekuensinya. Beda dengan hukuman. Kalau terlambat pokoknya kamu harus begini aja, itu hukuman. Konsekuensinya jadi timbul dari dia sendiri. Ya udah Pak, kalau anak saya terlambat lagi, saya akan begini. Kalau anak kelas 1 kan nggak mungkin ya, Pak, kalau saya terlambat saya akan begini, kan nggak mungkin begitu juga. Harus kita arahkan. Tapi kalau orang tuanya kan saya enak, Pak, di peraturan kelas kita bahwa sholat duha jam sekian, anak Bapak gak pernah ikut. Gimana Pak? Saya balikin lagi. Jadi harus menyampaikan. Nah, ABC itu ya bedanya di situ ya, konsekuensi dengan hukuman. Ya Bapak Ibu, konsekuensi mah timbulnya dari diri sendiri dulu, yang nanti tertulis. Kalau hukuman langsung dari si A yang penghukum, mencuri potong tangan, gitu seperti itu. Ya, bedanya di situ. Kan itu dari kita ke anak-anak, jadi makanya kita bikin itu agar kita nggak terlambat. Beda ya Pak, kalau misalnya kayak tadi misalkan nih, ini mas saya nggak di kepestan, kan beda itu mah. Itu kehendak dari yang Maha Kuasa, di jalan macet. Itu mah karena dari yang Maha Kuasa, bukan karena kita. Kalau misalnya saya sengaja jam 8 datangnya, itu mah karena kita. Beda. Itu pasti dari diri masing-masing. Itu ada lagi Bapak Ibu sudah jam 3. Karena saya sih nggak mau lewat jam 3, terus selesai. Nah, kita mau pulang ya. Saja Pak itu dia udah ngap. Dan pengen saya mudah-mudahan Bapak Ibu dalam sampai hari Sabtu sudah punya di masing-masing kelas udah
keyakinan kelas masing-masing. Dia sudah buat masing-masing, silakan. Mau pakai itu tuh rok atau dia seperti apa buat. Yang dibuat dipajang di kelas dan ada yang di print yang kita kumpulkan jadi peraturan atau keyakinan sekolah. Ya, siap? Ya. Jadi hari Senin mungkin bapak nanti menghukum atau memberikan konsekuensi sudah ada. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.